Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma mempersembahkan alat peraga pembelajaran keuangan berupa game board berjudul Capital Survival yang diciptakan oleh saya, David Surahirmawan. Saya Nadila Eka Purnamasari. Saya Samedo Jayadi. Saya Niktania Joana Angelica Bele. Saya Rivia Maitriani. Dan saya Karen Oktaria. Selamat datang di Capital Survival. Gameboard ini dirancang sebagai media yang tidak hanya fun dan interaktif, tapi juga edukatif. Terinspirasi dari kombinasi seru game Survive the Island dan Monopoly. Gameboard ini memiliki kuis yang berisi materi perencanaan keuangan. Jadi, pemain tidak hanya diuji pengetahuannya tentang keuangan, tapi juga melatih kemampuan mengatur uang, mengambil keputusan investasi atau belanja item, serta mengatur strategi pergerakan bidak. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang, 1 orang bertugas sebagai bank dan maksimal 4 orang sebagai pemain di papan. Sebelum dimulai, penentuan urutan giliran pemain dilakukan dengan cara home pimpa. Di awal permainan, setiap pemain menerima modal awal berupa 15.000 uang tunai, 1 kapal gratis, 3 bidak, dan 1 monster. Objektif utama gameboard ini adalah memindahkan bidak sebanyak mungkin ke pulau aman menggunakan perahu dengan cerdik mengelola keuangan untuk menyelamatkan diri sendiri sekaligus menjatuhkan lawan. Cara bermainnya yaitu yang pertama, di awal gilirannya pemain wajib memutar spin wheel, di mana jarum spin wheel berhenti, itulah kategori soal kuis perencanaan keuangan yang harus dijawab. Langkah kedua, setelah mengetahui kategori soal, pemain bebas memilih tingkat kesulitan kuis, apakah mudah, sedang, atau sulit. Terdapat total 120 kuis, 60 mudah, 40 sedang, dan 20 sulit. Kartu kuis yang sudah dijawab dengan benar tidak bisa dijawab lagi. Jika jawaban benar, pemain berhak maju 1 blok untuk bidak atau kapal atau monster milik sendiri dan mendapatkan hadiah uang tunai dari bank sesuai tingkat kesulitan soal. Jika jawaban salah, pemain harus membayar denda ke bank sesuai tingkat kesulitan soal dan ada konsekuensi di mana pemain giliran berikutnya diperbolehkan memajukan monster mereka sebanyak 1 blok. Selanjutnya, apa kegunaan uang yang didapat dari kuis? Setelah berhasil menjawab soal dan mengumpulkan cukup uang dari bank, pemain bisa menggunakannya untuk membeli kartu item di toko. Ingat, toko hanya bisa diakses sebelum Anda memutar spin wheel di giliran Anda. Jadi, buat keputusan pembelian di awal giliran. Dalam 1 giliran, pemain hanya boleh memiliki maksimal 2 kartu item. Semua kartu item bersifat sekali pakai. Setelah digunakan, kartu kembali ke bank dan siap untuk dibeli lagi. Kartu yang sudah dibeli tidak dapat dijual ataupun dikembalikan ke bank. Setiap pemain hanya diperbolehkan menggunakan maksimal 1 kartu saat gilirannya sendiri. Kartu veto dan shield adalah pengecualian khusus yang boleh digunakan langsung di luar giliran sendiri. Kartu ini dapat dikeluarkan sebagai perlindungan instan saat lawan menyerang. Lalu, ada kartu apa saja di toko? Kartu item di toko terbagi menjadi 3 kategori utama. Kartu ofensif atau penyerangan digunakan untuk menyerang perusak, strategi, atau menghalangi pergerakan lawan. Pertama, ada kartu summon monster seharga 45.000. Kartu ini digunakan untuk memanggil 1 monster AI tambahan untuk menyerang lawan. Catatan, maksimal monster AI yang dimiliki oleh 1 pemain ada 2 monster. Kedua, ada kartu tax collector di mana seharga 45.000. Kartu ini berfungsi memotong uang milik 1 orang lawan sebesar 20.000, di mana 15.000 masuk ke kantong Anda dan 5.000 masuk ke bank. Ketiga, ada kartu angkat blok seharga 170.000, di mana kartu ini berfungsi menghancurkan 1 blok di papan. Bidak yang ada di atasnya akan langsung hilang dan blok tersebut berubah menjadi air. Keempat, ada kartu kritis monete seharga 100.000, di mana efeknya itu harganya semua item di toko naik sebesar 100% untuk seluruh lawan selama 2 ronde. Pemakai kartu ini sendiri tidak akan terpengaruhi. Dan kelima, ada kartu pembukaan rekening seharga 80.000, di mana pilih 1 lawan untuk dilarang belanja dan dilarang menerima uang selama 1 ronde. Jadi, jika lawan tersebut menjawab kuis dengan benar, hadiah uangnya akan otomatis hangus. Yang kedua, ada kartu defensif atau pertahanan, digunakan untuk melindungi diri, kapal, atau bidak dari serangan musuh. Yang pertama, ada kartu bebas denda seharga 40.000. Jika Anda salah menjawab kuis, kartu ini membuat Anda bebas dari denda uang dan monster musuh tidak boleh bergerak. Yang kedua, ada shield seharga 40.000. Kartu ini berfungsi menahan 1 kali serangan monster laut milik lawan. Yang ketiga, ada kartu asuransi seharga 55.000. Pasang kartu ini pada bidak Anda. Jika aset tersebut hilang, Anda bisa mengklaim 60.000 ke bank sebagai ganti rugi.
Pelindungan ini berlaku selama 2 ronde. Yang keempat, kartu veto seharga 65.000. Kartu ini berfungsi membatalkan efek dari satu kartu yang dikeluarkan oleh lawan. Yang kelima, kartu revive seharga 90.000. Kartu ini bisa menghidupkan kembali satu bidak Anda yang sudah mati ke papan permainan. Ketiga, kartu utility atau dukungan, digunakan untuk memberikan keuntungan taktis. Pertama, ada kartu dayung seharga 25.000. Kartu ini memberikan percepatan pada transportasi air Anda, di mana kapal bisa langsung bergerak plus 2 blok. Kedua, ada kartu kesempatan seharga 60.000. Kartu ini berfungsi untuk mengganti soal kuis jika Anda mendapatkan pertanyaan yang kurang disukai atau terlalu sulit. Ketiga, ada kartu kapal baru seharga 90.000, digunakan untuk membeli satu armada kapal baru sebagai sarana pengangkut bidak tambahan. Keempat, ada kartu umpan seharga 100.000. Kartu ini memberi Anda kendali taktis untuk menggerakkan monster milik siapapun sejauh 3 blok ke arah yang Anda pilih. Kartu helikopter seharga 220.000. Efeknya sangat instan. Anda bisa langsung menerbangkan satu bidak ke pulau aman tanpa perlu naik kapal. Fitur tambahan, selain menyediakan kartu di toko, bank juga memiliki regulasi aset dan layanan bantuan keuangan. Pertama, setiap 4 ronde, seluruh pemain secara otomatis akan mendapatkan satu bidak tambahan dari bank. Kedua, jika pemain membutuhkan dana tunai atau kehabisan uang, bank menyediakan 3 layanan khusus. Pertama, kredit darurat. Dapatkan uang instan 40.000 dengan total pengembalian 60.000 termasuk bunga 20.000. Hadiah kuis yang benar selanjutnya akan disita bank untuk melunasi hutang ini. 2. Gadai kapal. Gadai kapal Anda untuk mendapatkan uang tunai 80.000 dengan biaya tebus kembali sebesar 100.000. Ketiga, bansos. Jika uang tunai Anda benar-benar mencapai 0 rupiah, Anda bisa mengklaim bansos sebesar 30.000 secara gratis, maksimal 1 kali per pemain. Pemain yang berhasil menyelamatkan bidak terbanyak ke pulau aman keluar sebagai pemenangnya. Cerdas mengelola keuangan, tepat mengambil keputusan, dan susun strategi terbaikmu di Capital Survival. Selamat bermain!